وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada waktu yang baik ini marilah sama-sama kita kembali membahas kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan ya yang kita pelajari ya, dan pada kesempatan kali ini kita kembali membahas kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu manhaj golongan yang selamat, yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Zaimil Zainu ya rahimahullah. Jadi sudah banyak hal-hal yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ambil ya pelajaran dari kitab tersebut, yang mudah-mudahan dapat memberikan faidah kepada kita, khususnya dalam masalah-masalah akidah dan keimanan. Dan sekarang kita masih membahas kitab Firqatun Najiyah, yaitu bab tentang makna Muhammad Rasulullah, makna dari ucapan kalimat Muhammad Rasulullah. Dan sebelumnya kita sudah jelaskan atau sudah sama-sama kita bahas tentang makna la ilaha illallah. Dan bagi kita yang memahami pembahasan bab tersebut, kita bisa melihat betapa pentingnya kita mempelajari makna dari kalimat la ilaha illallah. Karena berapa banyak ya umat manusia, khususnya umat Islam, ya mereka ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan mereka mengulang-ulang ya ucapan kalimat la ilaha illallah, dan bahkan di antara mereka, sebahagian mereka ada yang ya menjadikan zikir kalimat la ilaha illallah tersebut ya dalam kegiatan mereka. Namun karena mereka itu umumnya atau mungkin kebanyakan mereka tidak memahami makna la ilaha illallah, banyak di antara mereka yang melanggar ya, yang bertentangan antara perbuatan keyakinan ya dengan apa yang mereka telah ucapkan. Berapa banyak di antara kaum muslimin mereka datang ke kuburan para wali, ya mereka percaya dengan jimat-jimat, mereka mengkultuskan seseorang atau sesuatu dan yang lain sebagainya, di mana ucapan ya atau iktikad seperti itu sudah merusak ya atau bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Ya, maka berkaca kepada ya hal tersebut, betapa banyak orang-orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya, tetapi ternyata i'tikadnya ya atau perbuatannya itu menyelisih apa yang diucapkan, sehingga mereka tidak sadar bahwa kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu sudah rusak, sudah berguguran ya atau sudah batal. Maka dengan berkaca kepada hal tersebut, kita juga wajib mempelajari makna Muhammad Rasulullah. Karena banyak di antara kita juga yang mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah, tapi pada kenyataannya apa yang diucapkan itu ternyata tidak sinkron, tidak sesuai dengan amalannya. Dan kemarin juga ya sebelumnya sudah kita bahas ya sedikit tentang awal atau permulaan pembahasan makna ya Muhammad Rasulullah.
Jadi kita tidak hanya mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah saja, tetapi kita harus tahu kandungan, apa tujuan, apa maksud kita dari mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah. Dan sudah banyak dijelaskan oleh para ulama bahwa kandungan dari mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah ini adalah kita beriman bahwa beliau benar-benar utusan dari sisi Allah. Yang kedua, ya, yaitu kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang sempurna. Kemudian juga kita membenarkan apapun yang dikabarkan oleh beliau. Yang selanjutnya adalah kita taat kepada perintah-perintah beliau. Kemudian selanjutnya kita menjauhi segala macam larangan yang beliau telah larang dan beliau tegur. Dan kemudian juga di antara makna dari Muhammad Rasulullah adalah kita dilarang, kita tidak boleh beribadah kepada Allah Jalla wa'ala kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, kecuali dengan peribadatan yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah di antara penjelasan para ulama salafus saleh. Nah, sekarang untuk lebih luas atau supaya kita lebih memahami makna Muhammad Rasulullah, kita akan bahas satu persatu dulu tentang makna Muhammad Rasulullah, yaitu yang pertama adalah kita wajib beriman. Jadi antara makna Muhammad Rasulullah adalah kita wajib beriman bahwasanya beliau bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib memahami ini, karena tidak mungkin kita bisa mempraktekkan makna la ilaha illallah kalau kita tidak memahami makna Muhammad Rasulullah dengan pemahaman dengan pengertian yang baik lagi sempurna. Nah, sekarang kita akan bacakan beberapa ayat yang memerintahkan kepada kita agar kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sebagaimana dikatakan dalam surat At-Taghabun, yaitu surat ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Fa aminu, maka berimanlah kalian billah kepada Allah, wa rasulihi, dan juga berimanlah kalian kepada rasulnya, wan nuri, dan juga kepada cahaya yang kami telah turunkan, yaitu Al-Quran. Dan Allah itu maha waspada, Allah itu maha mengetahui apapun yang kalian telah kerjakan. Jadi Allah perintahkan di sini, maka berimanlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Jadi Allah menggandeng, setelah beriman kepada Allah lalu beriman kepada Rasul. Nah, Syekh Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah berkata, yaitu benarkanlah. Jadi kalimat berimanlah kalian kepada Allah, benarkanlah dengan cara mentauhidkan Allah dan juga kenabian Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan cahaya yang kami telah turunkan, yaitu Al-Quran yang mulia. Lalu kerjakan amal-amal soleh dan jauhkan diri kalian dari berbagai macam kesalahan-kesalahan. Nah, itu. Jadi kita disuruh beriman kepada Allah adalah dengan cara mentauhidkannya, dengan cara mengesakannya, dan kemudian beriman kepada Rasul adalah dengan membenarkan kenabian atau kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga beriman kepada Al-Quran yang disebut dengan cahaya yang kami telah turunkan. Itu yang pertama. Jadi Allah perintahkan kepada kita di sini, setelah beriman kepada Allah adalah beriman kepada Rasulnya. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam Quran surat An-Nisa, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Al-ayah. Jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu. Berimanlah kalian billah kepada Allah, wa rasulihi, dan juga kepada rasulnya,
wal kitabi dan juga kepada kitab alladzi yang nazala yang telah diturunkan ya kepada rasulihi kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Allah memerintahkan hampir sama dengan surat At-Taghabun. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, ya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya, kemudian kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul yaitu Al-Quran, dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya yaitu Taurat, Injil maupun Zabur. Nah, jadi ada kalimat berimanlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Ya. Nah, kemudian khitab ya atau yang diajak bicara oleh Allah adalah wahai orang-orang yang beriman. Bayangkan orang yang sudah beriman saja tetap diperintahkan untuk beriman karena istiqomah dalam keimanan itu hukumnya wajib. Ya, jadi kita tidak boleh mengaku-ngaku diri kita sebagai orang yang beriman kalau ternyata ya kita sendiri masih meragukan dia Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalam Quran surat An-Nisa tersebut Allah Jalla wa'ala menerangkan ya atau telah menjelaskan ya agar seluruh manusia yaitu beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan juga kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dalam dua ayat di atas yaitu surat At-Taghabun dan surat yaitu An-Nisa, jadi Allah telah perintahkan kepada umat manusia ya agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu juga telah memerintahkan kepada orang yang telah beriman, ya dengan orang yang telah beriman untuk senantiasa agar selalu menjaga dan memelihara keimanan mereka. Jadi pun kita sudah menyatakan keimanan, kita wajib menjaga keimanan tersebut. Jangan luntur, ya jangan pudar. Makanya kita walaupun sudah menyatakan iman, maka ketika diingatkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian, janganlah kita menganggap bahwa diri kita ini sudah sempurna. Ya. Jadi walaupun kita sudah beriman, ketika ada ayat mengatakan kepada kita berimanlah kalian, ya itu juga ya untuk memberikan suatu dorongan, motivasi agar kita senantiasa menjaga dan memelihara keimanan kita. Ya, jadi jangan ketika ada ayat wahai orang beriman maka berimanlah kalian misalnya, lalu kita tidak membacanya atau ayat ini bukan untuk saya, ini untuk orang-orang yang tidak beriman. Tidak demikian. Ya, karena orang beriman pun harus tetap beriman, yaitu maksudnya menjaga, memelihara ya keimanan mereka, yaitu mereka istiqomah di dalam keimanan. Begitu pun dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wahai manusia, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ya, yang Allah itu yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang menghidupkan dan Dialah pula yang mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah juga kalian kepada Rasulnya, ya seorang Nabi yang ummi yang juga beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, dan hendaklah kalian mengikutinya supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ya, jadi jelas ini perintah Rasulullah yang diabadikan dalam Al-Quran, ya agar ya tetap kita ini ya untuk beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasul, beriman kepada Nabi, kendati pun Nabi adalah seorang ummi. Nah, kemudian juga Allah Jalla wa'ala dalam ayat-ayat selanjutnya menerangkan tentang sifat
daripada sifat orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Allah menyebutkan beberapa ciri, beberapa karakter, beberapa sifat di antara orang-orang beriman, di mana mereka orang-orang yang beriman ini pun mereka tetap menyatakan imannya kepada Rasulullah. Di dalam ayat, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat, surat ke-49, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi innama hanyalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu. Jadi orang-orang beriman itu hanyalah alladzina, orang-orang yang amanu, beriman billah kepada Allah wa rasulihi, dan juga beriman kepada rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam keimanannya, lalu mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, yaitu imannya. Jadi antara sifat orang-orang beriman itu adalah yaitu mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Jadi kalau andai kata ada orang ngaku beriman tapi dia itu meragukan, atau dia tidak beriman, atau dia beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Nabi, tetapi tidak sepenuh hati, ya, atau tidak mengimani seluruhnya, ya, atau hanya sebahagian saja, ya, dibuktikan nanti dia tidak taat, dia tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul, dia tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul, atau dia beribadah kepada Allah, ya, dengan cara-cara yang tidak datang dari Rasul, maka keimanan dia kepada Rasul itu adalah tidak sempurna. Maka setiap orang beriman disebutkan cirinya adalah, karakternya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Begitupun dalam ayat yang lain, yaitu dalam Quran surat An-Nur, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' lam yadhabu hatta yasta'zinuh. Hanyalah al-mu'minun, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Jadi orang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya. Nah, kemudian apabila mereka berada bersamanya dalam suatu urusan, jadi ketika mereka itu bersama Rasul dalam suatu perkara yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasul, mereka tidak meninggalkannya, sehingga mereka minta izin yaitu kepadanya. Nah, itulah ciri, ya, Allah telah mensifatkan, ya, orang-orang beriman adalah dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Nah, jadi kita beriman bahwa memang beliau adalah diutus dari sisi Allah Jalla wa'ala, dan tidak boleh kita meragukannya bahwa beliau itu menjadi nabi itu bukan karena maunya beliau, bukan karena beliau mengaku-ngaku sebagai seorang nabi atau sebagai rasul, atau diangkat, ya, oleh para sahabat dia menjadi rasul atau menjadi, bukan, tetapi Allah yang mengangkat. Karena Allah mempunyai tujuan dengan diangkatnya, diutusnya rasul kepada umat manusia saat itu, yaitu agar menyampaikan keinginan Allah kepada umat manusia, yaitu beribadah, mengesahkannya. Ya. Nah, kemudian berkenaan dengan ini juga dalam kitab Ar-Risalah, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, yang menafsirkan tadi surat 24, yang menjelaskan surat 24, faja'ala kamal al-ibtida'il al-iman alladhi ma siwahu tabi'un lahu al-iman billah summa bi rasulih. Maka kemudian Allah telah menjadikan, yaitu kesempurnaan permulaan iman yang tidak ada sesuatu pun yang mengikutinya selainnya, yaitu beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasulnya. Ya, nah itu. Jadi Allah menjadikan kesempurnaan awal permulaan iman itu, ya, itu ada dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Tidak ada yang lain. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Falau amana abdun bihi, kalau seandainya seorang hamba beriman kepadanya, kepada Allah maksudnya,
walam yu'min bi rasulihi, lalu tidak beriman kepada kerasulannya, ya. Jadi beriman kepada Allah, tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad, alam yaqa alaihi ismu kamal iman abadan, maka tidak ada baginya ya nama kesempurnaan iman selamanya, hatta sehingga yu'mina bi rasulihi ma'hu, sampai dia beriman kepada rasulnya di samping dia beriman kepada Allah azza wa jalla. Ya, jadi tidak dikatakan orang beriman kepada Allah kalau dia tidak beriman kepada Rasul. Dan bahkan keimanan itu tidak sempurna sampai kapanpun, selama-lamanya, sampai dia beriman kepada Rasul, di samping dia juga beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Itu dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya itu Ar-Risalah. Ya, poin nomor 239 dan 240. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lain-lain, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyyin wala nasraniyyin summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi, wa fi riwayati Ibni Mundah fi tauhid summa lam yu'min bi illa kana min ashabin nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada pada tangannya, la yasma'u bi, tidaklah mendengar ya tentang namaku, ya yang tidak mendengar tentang aku, ahadun seseorang, min hadil ummah, dari umat ini, Yahudiin, baik itu orang Yahudi, walan Nasrani, dan tidak pula orang Nasrani. Jadi tidaklah seseorang ya dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, yang dia mendengar tentang aku, summa kemudian la yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min, dan dia dalam keadaan tidak beriman, billadzi, kepada sesuatu yang ursiltu bihi, yang aku diutus untuk membawanya, wa fi riwayati, dalam riwayat Ibni Mundah di dalam kitab tauhid, ya sumalam yu'min bih, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, illa melainkan karena dia itu min ahsabinar, dia adalah merupakan penghuni neraka. Al-iyadzubillah. Hadis dari Imam Muslim, Imam Ahmad, dan hadis ini adalah hadis sahih. Nah itu. Jadi siapapun orang yang mendengar yaitu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu orang Yahudi, Nasrani, orang Majusi, ya orang sekarang tuh orang Hindu, orang Buddha, pokoknya dia mendengar nama Nabi, lalu dia mati dalam kondisi dia tidak beriman kepada Nabi, dia tidak beriman kepada kerasulan atau risalah yang dibawa oleh Nabi, maka ketika dia mati dalam kondisi seperti itu, dia pasti akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan ini juga sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah, beliau mengatakan wal hadisus sharih, jadi hadis ini adalah jelas, fi anna man sami'a bin nabi, bahwa orang yang mendengar yaitu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ursila bihi, dan apa yang diutus beliau untuk membawanya, ballaghahu dzalika ala wajhil ladzi anzalahu Allahu alaihi, yang beliau menyampaikannya itu, yang menyampaikan risalah tersebut atas arah yang Allah memang telah turunkan kepadanya, summa lam yu'min bih sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak beriman kepada Nabi, ya dalam kondisi dia tidak beriman. Jadi orang yang mendengar tersebut dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi SAW, anna masirahu ilan nar, bahwasanya tempat kembalinya nanti adalah neraka, la farqa, tidak ada perbedaan, ya fi dalik, tentang hal itu, baina Yahudi, di antara orang Yahudi, au Nasrani, atau orang Nasrani, au Majusi, atau orang Majusi, au ladini, atau orang yang tidak memiliki agama. Ya siapapun mereka, pokoknya mendengar nama Nabi Muhammad, yang dia tahu Nabi dan dia tahu risalahnya, yaitu menyebarluaskan ajaran Islam, menyuruh orang beribadah kepada Allah saja dan seterusnya,
lalu mereka tidak beriman, ya orang-orang yang mendengar ini tidak beriman kepada Rasul dan tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul, maka dia mati, pasti dia akan masuk neraka. Dia tidak ada bedanya apakah dia Yahudi, Nasrani, dia atau Majusi, atau orang yang tidak punya agama. Nah, itu sebagian dikatakan oleh Syekh Al-Albani, ya. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim yang kita sudah mendengar tentang ya nama nabi kita yang mulia Muhammad SAW, dan kita juga tahu apa risalahnya beliau, tujuan Rasul diutus, ya kita tahu apa Islam, apa iman, dan kita mati dalam kondisi mengimaninya, ya dalam kondisi kita menerima apapun konsekuensi kita sebagai seorang muslim, dan kita mati, ya mudah-mudahan ya Allah jauhkan kita dari neraka. Nah, perhatikanlah ya penjelasan dan ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis di atas, bahwa siapapun umat manusia di dunia ini yang telah mendengar tentang keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga risalahnya, lalu ia mati dalam keadaan tidak mengimaninya dan tidak mengimani apa yang beliau bawa, maka pasti ia akan masuk ke dalam neraka. Tidak ada bedanya apakah mereka itu dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, ataupun orang yang tidak memiliki satu agama pun di permukaan bumi ini. Nah, sekarang yang aneh adalah jika ada seseorang yang mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad, mengaku-ngaku umat Islam, namun tidak mengimani kerasulan beliau dengan keimanan yang benar, lantaran mengakui ada Rasul lainnya yang diutus sesudah beliau, seperti kalangan Ahmadiyah misalnya. Ya, atau muncullah sekarang nabi-nabi palsu yang baru, ya Lia Eden, ya ada lagi ya Ahmad Musaddiq misalnya, dan banyak orang-orang Islam ini karena keawaman mereka, karena kebodohan beriman. Padahal jelas bahwa nabi kita itu adalah nabi yang terakhir, penutup para nabi, dan bahkan mereka ya tidak menerima keimanan kepada Rasul itu dengan sempurna. Nah, aneh orang ada kata ada umat Islam seperti itu. Niscaya orang tersebut telah rusak agamanya, atau boleh jadi ia telah berada di luar wilayah Islam seukuran dengan keyakinan dan amalnya. Atau juga ada di antara umat ini yang mengaku-ngaku beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia selalu meragukan, menolak, menyangga, dan mengingkari apa yang telah dibawa oleh beliau untuk umatnya. Suka mereka mempersoalkan misalnya tentang jenggol, celana cingkrang, jilbab, cadar, poligami, atau apalagi yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ada orang ngaku beriman kepada Rasulullah, tapi meragukan apa yang dibawa oleh beliau. Nah, maka ini juga boleh jadi keislamannya itu sudah rusak, keislamannya itu boleh jadi juga telah hilang, telah tanggal dari dirinya, al-iyadzubillah. Padahal mengimani Rasulullah SAW itu sangat besar keutamaannya. Jika ia sebelum masuk Islam mengimani Nabi, ya nabinya, yaitu seperti orang Nasrani lah mengimani Nabi Isa, atau orang Yahudi mengimani Nabi Musa misalnya. Lalu setelah bertemu dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, lalu ia segera mengimaninya, maka keimanan kepada Nabi Muhammad SAW itu akan menyebabkan ia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala waktu ia beriman kepada nabinya, dan pahala setelah masuk Islam dengan mengimani Rasulullah SAW, ya sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari dan yang lain-lainnya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu, kata beliau, yu'tauna ajrahum marrataini. Jadi ada 3 golongan orang yang akan diberikan pahalanya itu 2 kali. Pertama adalah rajulun min ahli kitab, seseorang dari kalangan ahli kitab, amana bi nabihi, yang ia beriman kepada nabinya, wa adrakan nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menemui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa amana bihi wattaba'ahu, lalu dia beriman kepadanya, mengikutinya, wa saddaqahu, dan ia membenarkannya, falahu ajron, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi penting. Sebab kalau andai kata misalnya ada orang ahli kitab
dia beriman kepada nabinya, lalu kemudian dia mendengar Nabi Muhammad, dia tidak beriman, nggak ada gunanya keimanan kepada kenabian nabinya itu nggak ada gunanya. Ya, tapi ketika dia mengimani Nabi Musa atau mengimani Nabi Isa, lalu dia mendengar Nabi Muhammad, lalu kemudian dia tahu ajaran Nabi Muhammad, lalu bergegas dia masuk Islam, mengikuti ajakan dan seruan Nabi Muhammad, maka jelas dia akan mendapatkan pahala dia sebagai seorang muslim dan sebagai ahli kitab. Tapi kalau dia mendengar Nabi Muhammad dia tidak beriman, maka ya keimanan dia kepada nabi-nabi sebelumnya tidak ada gunanya. Ya, maka pentinglah ya bagi mereka yang sudah beragama saja seperti Yahudi dan Nasrani untuk mengimani ya Nabi Muhammad SAW dan apa-apa yang dibawanya. Jadi dari atas ya barusan dibacakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari dan yang lain-lainnya, menerangkan keutamaan seseorang yang sebelum menjumpai kenabian Muhammad SAW, yakni ia mengimani nabinya dikala masih memeluk agama Nasrani atau Yahudi. Lalu ketika ia menemui kenabian Nabi Muhammad SAW, ia segera mengimani, mengikuti dan membenarkannya dalam keyakinan, ucapan dan perbuatan. Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran 2 pahala kepadanya. Ya, Masya Allah, adalah bagaimana kita sekarang. Ya, maka mudah-mudahan keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW tetap dia itu menancap ke dalam hati kita. Bahkan semakin hari kalau bisa keimanan kita itu semakin kokoh, semakin kuat dan menghasilkan yaitu kebaikan-kebaikan untuk kita di dunia dan kelak di hari kiamat. Dalam sebuah riwayat yang lain dari Abu Umamah qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a mirar. Dari Abu Umamah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubalah, beruntunglah bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku, yaitu para sahabat. Kemudian tuba pula bagi orang yang beriman kepadaku padahal tidak pernah melihatku. Dan Nabi mengucapkan 7 kali. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini sahih, tuba atau beruntunglah atau tuba ini nama sebuah pohon di dalam surga nanti. Beruntunglah, tubalah bagi orang yang melihatku dan kemudian beriman kepadaku. Tetapi Nabi mengatakan lagi, tubalah bagi orang yang beriman kepadaku padahal ia tidak pernah atau belum pernah melihatku. Ya seperti kita lah, kita belum pernah melihat Rasulullah, tapi kita beriman dengan keimanan yang kuat. Dan Nabi mengatakan ini sebanyak 7 kali. Dalam sebuah riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada beliau. Ya, orang itu mengatakan, ya Rasulullah, tuba liman ro'aka wa amana bik. Ya Rasulullah, tubalah bagi orang yang melihatmu dan beriman kepada dirimu. Qala tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba liman amana bi walam yaroni. Ya, jadi kata Rasulullah, beruntunglah atau tubalah bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Kemudian tuba pula, kemudian tuba pula, kemudian tuba pula. Ya 3 kali Nabi mengatakannya bagi orang yang beriman kepadaku padahal dia belum melihatku. Qala lahu rajul. Kemudian orang itu, seseorang bertanya kepada Nabi, wa ma tuba, apakah itu tuba ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, syajaratan fil jannah masirata mi'ati amin siyabu ahli jannah tahruju min akmamiha. Tuba itu adalah nama sebuah pohon di dalam surga yang masirah, perjalanan, ya, sebuah pohon di dalam surga yang luas atau naungan ya pohon tersebut sejarak 100 tahun perjalanan. Nah, pakaian-pakaian ahli surga itu keluar dari akmamiha, dari celah-celah pohon tersebut. Nah, jadi tuba ini adalah nama sebuah pohon besar dalam surga yang naungan atau bayangannya kalau kita berkendaraan itu melintas di bawah bayangan tersebut itu tidak akan putus selama 100 tahun. Nah, pakaian-pakaian ahli surga itu akan muncul, ia akan keluar dari celah-celah pohon tersebut. Nah, itulah beruntunglah bagi orang yang
beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal belum pernah melihat. Sebagaimana beruntungnya orang-orang yaitu yang melihat Rasul lalu beriman. Ya, tetapi Rasulullah memuji orang yang beriman kepada beliau padahal orang ini belum pernah melihat Rasulullah sebanyak 7 kali atau 3 kali ucapan. Ya, wallahu alam. Jadi beberapa hadis di atas juga menunjukkan keutamaan mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun orang yang beriman itu tidak pernah atau belum pernah melihat beliau seumur hidupnya. Orang mukmin pada hari kiamat akan memperoleh atau mendapatkan tuba di dalam surga, yaitu sebuah pohon yang sangat besar dan luas naungannya, dan pakaian-pakaian ahli surga itu keluar dari celah-celah pohon tersebut. Itu di antara keutamaan, di antara ganjaran yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pembahasan pertama berkenaan dengan makna Muhammad Rasulullah itu adalah dengan mengimani beliau. Maka sebagai seorang Muslim, marilah kita ini sama-sama untuk senantiasa mengokohkan, menguatkan keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita imani beliau itu sampai akhir hayat kita. Khususnya untuk saya, keluarga besar saya, marilah sama-sama kita ini beriman dan senantiasa menjaga keimanan kita kepada Rasulullah, bahwa beliau ini benar-benar adalah utusan Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita taati, yang wajib kita muliakan sampai akhir hayat kehidupan kita. Walaupun kita belum pernah melihat wajah beliau, walaupun kita belum pernah bertutur sapa, walaupun kita belum pernah berbagi salam dengan beliau, tetapi kita tetap beriman bahwa beliau itu ada, beliau itu adalah merupakan orang yang menjadi pilihan Allah untuk menyampaikan risalah Allah kepada kita. Dan tidak boleh kita meragukan setiap ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya. Tidak boleh kita ini bimbang kepada setiap perilaku atau perbuatan yang pernah dicontohkannya untuk kita. Maka berimanlah bahwa beliau memang benar-benar utusan dari sisi Allah Jalla wa'ala, dan berimanlah bahwa beliau diutus oleh Allah kepada kita untuk menyampaikan risalahnya, yaitu menyampaikan ajaran Islam, mengajak kita untuk beribadah kepada Allah, mengajak kita untuk mengesahkan Allah dalam sekedap kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan penjelasan sementara, penjelasan awal dari makna Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipahami oleh kita seluruhnya. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam penjelasan berikutnya, dan tutup dengan walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.